Berapa lama waktu yang dibutuhkan tim kepolisian untuk dapat menyimpulkan sebab kematian sang diplomat? Analisanya akan kami bahas bersama mantan Kabar Skrim Bapak Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Fitri. Baik Pak Ito, untuk kasus ini polisi bahkan harus menggelar olah TKP ulang guna memecahkan teka-teki di balik kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Sebagai mantan Kabar Skrim, bukti kuncinya ada di mana untuk mengungkap kasus ini? Yang pertama adalah tentunya pengolahan TKP itu adalah dari bukti-bukti yang bisa menunjukkan adanya satu peristiwa, yaitu bukti elektronik ya, dalam hari ini adalah CCTV. Tadi kita lihat ada 2 orang yang membuka karena katanya yang bersangkutan menelpon dan menerima telepon dari istri almarhum. Nah, tentunya ini juga bukti lain, yaitu bukti elektronik atau jejak digital yang harus ditelusuri. Dari mana saja, kapan, dan kemudian pada saat yang bersangkutan ditemukan itu tentunya dari hasil kedokteran forensik berupa otopsi itu akan menentukan penyebab daripada yang bersangkutan meninggal, dan kedua waktu kematiannya. Nanti dari waktu itu tentunya akan dilihat daripada CCTV, kan itu kan berjalannya real time, ada yang direkam. Itu tentunya akan diselidiki oleh penyidik berbagai keterkaitan yang terkait dengan bukti elektronik. Kemudian kalau saya lihat memang di tempat kos itu kan sudah menggunakan alat-alat pengaman yang sifatnya adalah memang sulit untuk dilakukan pembukaan secara manual. Nah, ini pun juga merupakan satu temuan ataupun merupakan satu kesimpulan yang bisa salah satu kemungkinan kenapa kok jenazah ada di dalam. Hanya kan yang mencurigakan mungkin saat ini adalah kondisi korban yang dilakban mulutnya, kemudian juga diselimuti ya, atau menggunakan selimut, dan hasil daripada uji sidik jari itu kan sementara ini masih ditemukan satu sidik jari, yaitu dari korban sendiri. Tapi saya kira penyidik juga tidak akan terlalu cepat untuk menyimpulkan ya, ini banyak kasus-kasus yang terjadi. Bahkan kalau memang diperlukan dengan seizin daripada keluarga, kita bisa melakukan namanya ekshumasi, yaitu otopsi ulang ya, otopsi ulang apabila ada temuan yang lain. Tapi saya kira mungkin teman-teman penyidik sekarang sudah di backup ya oleh Mabes Polri dan juga dari Polda. Saya kira mereka betul-betul serius, apalagi ini karena menyangkut diplomat yang merupakan daripada pegawai Kementerian Luar Negeri. Yang bersangkutan juga memiliki satu pekerjaan, yaitu yang menyangkut terkait dengan masalah TPPO atau tindak pidana pencucian tindak pidana perdagangan orang. Ini juga salah satu yang didalami, Mbak. Kira-kira apakah memang terkait dengan pekerjaannya atau tidak, demikian. Oke, Pak Ito, apabila tadi kita lihat dari rekaman kamera pengawas, ini sudut kameranya bisa merekam peristiwa yang terjadi di depan kamar korban. Artinya seharusnya akan ada rekaman kemudian ketika dari mulai malam hingga pagi sebelum ditemukan korban di dalam kamar. Seperti itu, Pak Ito? Ya, betul sekali, Mbak. Ini kan baru dari waktu pada saat 2 orang ini, termasuk katanya pemilik daripada kos itu yang membongkar ya. Tentunya yang bersangkutan tahu bagaimana caranya membongkar atau dari sudut mana dia bisa membuka pintu. Tapi kan sebelumnya nih nanti akan diteliti secara mundur ya. Waktu mundur, kira-kira siapa yang masuk, kapan masuk. Dan saya yakin teman-teman di Polda Metro Jaya ataupun di Polres Jakarta Pusat, mereka sudah mendapatkan satu gambaran. Namun demikian kan karena ini penyidikan sebenarnya harus tertutup dulu ya, Mbak ya, tidak bisa disampaikan melalui dipublikasikan. Saya kira kita juga menunggu bagaimana hasil daripada olah TKP yang kedua. Karena yang pertama itu kan olah TKP-nya dianggap belum lengkap, sehingga kemudian dilakukan olah TKP ulang. Nah, mudah-mudahan olah TKP ulang ini sudah berdasarkan dari satu hasil rapat daripada anggota penyidik yang mengatakan bahwa perlu dilakukan olah TKP ulang dengan mengambil beberapa kemungkinan dari barang alat-alat bukti yang ada di sekitar TKP. Demikian. Baik, Pak Ito, mengenai kemungkinan dalam kasus seperti ini, ketika korban ditemukan dalam ruang terkunci dengan TKP yang tidak luas, dari hasil visum luar polisi mengatakan tidak ada kekerasan, tidak ada kerusakan di pintu dan jendela. Apa kemungkinan yang harus ditelusuri oleh polisi, apalagi untuk menemukan apakah ada atau tidak keterlibatan orang lain dalam kasus ini? Biasanya yang pernah kami alami,
Pertama, kalau tidak ada kekerasan fisik, Mbak, itu tentunya akan dilakukan otopsi untuk lambung. Apakah di lambungnya itu ada mengandung satu racun ya, racun yang menyebabkan kematian orang. Itu bisa saja disengaja, tapi bisa saja akibat daripada obat-obat yang diminum tanpa melalui pendapat dari dokter ya, tidak menggunakan permintaan daripada pendapat dokter. Nah, yang kedua, bisa saja satu lagi adalah suicide ya, atau bunuh diri. Tentunya kalau bunuh diri harus dilihat kira-kira barang bukti apa yang terkait yang bisa menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah bunuh diri ya. Kita bisa lihat daripada jejak digitalnya, kita bisa lihat daripada riwayat mungkin komunikasi dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi dua ini, satu adalah bunuh diri, yang kedua dibunuh tapi karena tidak ada kekerasan fisik daripada hasil otopsi yang saya dengar, maka kemungkinan ini pun juga harus dilakukan penelitian apakah memang yang bersangkutan itu menderita sesuatu yang disebabkan oleh zat kimia ya, apakah racun ataukah mungkin salah makan obat. Tapi ini saya yakin bahwa ini menjadi salah satu yang menjadi fokus daripada penyidik untuk bisa mendalami kasus ini, Mbak. Oke. Kemudian polisi sudah melakukan otopsi, kemudian melakukan olah TKP ulang, cek CCTV, kemudian meminta keterangan saksi. Ini biasanya butuh berapa lama waktu yang diperlukan oleh polisi sampai pada kesimpulan mengenai penyebab kematian? Dalam penanganan satu kasus kita tidak bisa membuat waktu rata-rata, Mbak ya. Tergantung kesulitannya, tingkat kesulitannya. Nah, di sini memang kita harus melihat daripada bukti-bukti itu betul-betul harus terjaga dan harus segera diolah sehingga yang namanya multiple cause ya, atau berbagai kemungkinan ini kemudian dilakukan semacam crossing, dan setelah itu baru nanti ada kesimpulan akhir. Karena apa? Karena kesimpulan akhir ini akan menentukan ya, jangan sampai apabila ada pihak-pihak yang memang terlibat itu bisa lepas daripada jeratan hukum. Sehingga polisi ini betul-betul harus cermat, harus teliti berdasarkan yang namanya scientific crime investigation. Ini betul-betul penyelidikannya harus berdasarkan penyelidikan yang ilmiah ya, dan melibatkan berbagai fungsi atau multifungsi secara terintegrasi ya. Dan saya kira karena ini menjadi perhatian umum, perhatian luas masyarakat, tentunya Polri pun akan berusaha untuk secepat mungkin bisa mengungkapnya. Baik, Pak Ito, penyelidikan sementara memang ada temuan sidik jari korban di Lakban, dan ini menjadi salah satu fokus penyelidikan dari polisi. Meskipun belum sampai pada kesimpulan akhir karena tadi dikatakan masih menunggu hasil lab forensik. Nah, apakah kemudian fakta-fakta seperti ini bisa mengerucutkan pada dugaan-dugaan penyebab kematian? Dulu pernah saya menangani satu kasus yang sama, di mana lakban ini memang lakban yang bersangkutan ya, korban, di mana dia sering menggunakan lakban. Tapi orang itu kan bisa saja pelaku menggunakan misalnya dengan dengan sarung tangan karet ataupun dengan alat-alat lain yang tidak bisa sidik jarinya itu terekam di sana, Mbak ya. Saya kira ini pun akan menjadi salah satu fokus dari penyelidik, apakah dengan sidik jari itu adalah merupakan sidik jari tunggal yang ada di sana, ataukah mungkin ada tempat-tempat lain yang bukan hanya di lakban saja, Mbak, karena kan nanti di situ kan ada misalnya ada gelas ataupun ada benda-benda lain yang mungkin terdapat sidik jari orang lain, yang ini yang tentunya akan menjadi objek penyelidikan daripada penyidik ya. Mungkin ada orang lain sudah pernah bertemu dulu, bisa saja orang itu memberikan racun, setelah itu dengan menggunakan alat ya, mungkin misalnya sarung tangan, dia gunakan lakban, sehingga ada kesan bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena bunuh diri. Saya kira ini masih terlalu dini ya saat ini, tapi saya yakin penyidik itu biasanya kalau seperti kasus-kasus ini, pengalaman saya, mereka akan berusaha secepat mungkin mengungkap. Karena kalau tidak, maka ada kemungkinan pelakunya itu bisa lari ataupun ada upaya-upaya yang kemungkinan bisa menjadi bias ya. Saya kira ini tantangan juga bagi penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini. Demikian, Mbak. Baik, Pak Ito, kita tunggu bersama bagaimana kemudian hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Ito telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.